Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ria Aprilia, peserta magang virtual Rakamin Academy untuk posisi virtual assistant. Di sini saya akan memaparkan final test saya, yaitu Customer Support Reporting and Social Media Captioning. Saya adalah lulusan S1 Pendidikan Biologi. Saat ini saya bekerja sebagai guru dengan tugas mengelola data nilai dan laporan hasil belajar, mengembangkan presentasi digital untuk pembelajaran, berkomunikasi dan berkoordinasi secara profesional, baik dengan siswa, dengan teman sejawat, dan juga dengan orang tua siswa. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman sebagai panitia pemilihan kecamatan pada pemilu dan pilkada tahun 2024. Saya bertugas mengelola data hasil rekapitulasi hasil pemilu tingkat kecamatan, memverifikasi dokumen-dokumen PPS, KPPS, dan juga Pantarlih, menyusun laporan periodik, dan mendapatkan penghargaan sebagai laporan kronologi terbaik kedua pada Pilkada tahun 2024 Kabupaten Waikanan. Saya juga mengelola sosial media PPK dan mendapatkan penghargaan sebagai sosial media Badan Ad Hoc terbaik ketiga seprovinsi Lampung pada pemilu tahun 2024. Selain itu, saya juga memantau progres tugas tim, baik tim internal maupun tim yang ada di kelurahan atau desa masing-masing. Dengan pengalaman yang saya punya ini, saya membentuk diri saya untuk bekerja secara terstruktur, secara rapi, dan juga tepat waktu. Sekaligus ini semua bisa menjadi dasar bagi saya untuk berkembang sebagai virtual assistant. Nah, pada final test ini terdapat dua challenge. Challenge yang pertama yaitu customer support reporting, yang kedua social media captioning. Jadi, untuk challenge yang pertama ini, sudah diberikan raw data tiket customer support selama 2 minggu terakhir. Kemudian saya diminta untuk membuat dashboard yang berisi rata-rata waktu respon, rata-rata waktu penyelesaian, rata-rata first contact resolution, kemudian rata-rata customer satisfaction rate, dan juga top 3 pola tiket. Untuk yang social media captioning, saya diminta untuk membuat 3 caption untuk sosial media, untuk poster kampanye tim marketing, lengkap dengan call to action yang memenuhi kriteria, yaitu singkat dan jelas, kurang dari 125 karakter, selaras dengan tone dan persona brand, dan mendorong audiens untuk melakukan aksi spesifik. Nah, untuk challenge yang pertama, saya akan menjelaskan secara bertahap. Yang pertama ini adalah overview KPI, kemudian nanti akan membahas volume tiket, dampaknya terhadap kualitas layanan, hingga efektivitas channel yang digunakan. Nah, jadi ada 50 data tiket customer support yang masuk selama 2 minggu terakhir. Rata-rata respon time-nya itu cukup kompetitif, tidak terlalu lama. Pelanggan tidak menunggu terlalu lama untuk disapa, yaitu rata-ratanya 31,02. Kemudian rata-rata penyelesaian masalahnya itu ada di angka 132,66 menit. Ini artinya 2 jam lebih. Berarti penyelesaian masalahnya cenderung lama. Rata-rata waktu penyelesaian yang lama ini memberikan indikasi bahwa terdapat tantangan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Karena kalau kita lihat dari FCR rate-nya juga di sini adalah 44%. Artinya banyak masalah belum selesai di kontak pertama. Kemudian rata-rata Customer Satisfaction Score-nya atau CSAT-nya itu ada di angka 2,64 dari 5. Artinya tingkat kepuasan pengguna ini rendah. Nah, untuk melihat kenapa hal tersebut bisa terjadi, kita akan melihat terlebih dahulu di mana masalah itu sering muncul. Pertama, kalau di grafik distribusi tiket ini kita bisa lihat bahwasannya volume terbesar itu ada pada akun akses, kemudian technical issue, dan juga billing. Ini penting karena kategori dengan volume tertinggi ini secara otomatis menjadi kontributor utama beban kerja operasional tim customer support. Nah, artinya kalau kita mau meningkatkan kualitas layanan secara signifikan, kita harus mulai dari masalah-masalah dengan kategori yang umum itu tadi yang paling sering muncul. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tiket-tiket ini tadi juga berdampak pada kualitas layanan? Untuk itu kita bisa melihat di grafik 2, impact metricnya kita lihat dari FCR dan juga skor kepuasan pelanggan per kategori. Dari grafik ini kita bisa lihat kalau technical issue ini memiliki FCR yang paling rendah yaitu hanya 20%. Dengan skor kepuasan pelanggannya juga rendah yaitu 2. Ini menunjukkan kalau masalah teknis itu
tidak selesai di kontak pertama dan meninggalkan ketidakpuasan terhadap pelanggan. Ini kemungkinan karena technical issue ini adalah masalah yang kompleks. Misalnya seperti login error, kemudian slow performance, dan juga sistem crash. Selain itu, bisa juga karena keterbatasan wewenang CS dan kebutuhan eskalasi yang berulang. Kemudian, kalau kita lihat dari akun akses ini, walaupun dia cukup sering muncul atau volumenya tertinggi, tapi dia memiliki FCR sedang. Dan skor kepuasan rata-ratanya ada di angka 3 atau cukup baik. Ini mengindikasikan kalau kasus akun akses ini kemungkinan adalah kasus-kasus yang berulang dengan kompleksitas yang standar, misalnya seperti verifikasi akun, reset password, dan juga update profil. Sementara untuk billing, dia memiliki FCR 50%, tapi tetap memiliki skor kepuasan pelanggan hanya di angka 2 atau rendah. Ini memberi sinyal kalau penyelesaian yang cepat itu belum tentu menghasilkan kepuasan bagi pelanggan. Ini mungkin karena billing itu adalah isu yang sensitif menyangkut uang dan kepercayaan. Bisa saja masalah itu selesai pada kontak pertama, tapi pelanggan merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil akhirnya. Nah, untuk mengetahui kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi, kita perlu melihat faktor waktu penyelesaian. Apakah benar kalau penyelesaiannya lebih lama, itu akan menyebabkan pelanggan tidak puas gitu. Nah, pada grafik ini kita bisa lihat kalau technical issue itu memiliki waktu penyelesaian yang paling lama dengan rata-rata 189 menit. CSAT-nya, skor kepuasan pelanggannya juga rendah, yaitu ada pada angka 2. Semakin kompleks masalahnya, akan semakin lama diselesaikan dan semakin besar friksi yang akan dirasakan oleh pelanggan. Kalau akun akses ini di sini dia lebih rendah daripada technical issue, waktu penyelesaiannya yaitu 134 dengan skor kepuasan cukup yaitu 3. Kemudian yang menarik di sini ada pada billing dan fitur request. Jadi, meskipun keduanya ini memiliki waktu penyelesaian yang lebih rendah daripada akun akses, tapi mereka berdua ini memiliki skor kepuasan pelanggan tetap rendah. Ini menunjukkan bahwasannya kepuasan pelanggan itu tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan penyelesaian masalah, tapi juga dipengaruhi oleh hasil akhir dan juga persepsi keadilan bagi pelanggan. Kalau kita lihat di General Inquiry, ini dia menjadi benchmark internal. Dia waktu penyelesaiannya ini paling singkat yaitu 62 menit dan menghasilkan rata-rata skor yang paling tinggi yaitu 4. Sampai di sini kita bisa tahu apa masalahnya dan juga dampaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menangani masalah ini dengan cara yang tepat? Kita akan lihat di grafik 4, yaitu untuk melihat efektivitas penyelesaian tiket di kontak pertama atau FCR-nya per channel dan per kategori. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat adanya perbedaan yang sangat menonjol dan kita bisa mendapatkan hal penting dari grafik ini, yaitu bahwa tidak ada satu jenis channel yang paling efektif untuk semua kategori masalah. Misalnya nih, di General Inquiry, ini dia sangat efektif, FCR-nya sangat efektif di WhatsApp. Namun untuk technical issue, ini malah rendah di semua channel, terutama di WhatsApp. Billing ini justru paling efektif kalau dia diselesaikan lewat email. Ini masuk akal karena kalau billing itu biasanya berkaitan dengan keuangan dan kepercayaan sehingga itu membutuhkan dokumentasi dan juga jejak tertulis. Nah, ini artinya efektivitas ditentukan oleh channel dan juga kategori, bukan hanya channel semata. Nah, dari keempat grafik yang sudah kita bahas tadi, kita bisa melihat pola besar bahwasanya kategori dengan volume tertinggi itu adalah sumber utama beban kerja. Tetapi masing-masing kategori itu memiliki tantangan yang berbeda-beda. Misalnya technical issue. Dia bermasalah pada kompleksitas, akun akses pada skala, dan billing itu pada persepsi pelanggan. Sementara itu, penggunaan channel yang tidak tepat justru akan memperburuk peluang penyelesaian di kontak pertama. Maka dari itu, saya menyusun 3 rekomendasi. Yang pertama, prioritaskan perbaikan technical issue. Kalau kita lihat dari seluruh data tadi, kategori yang paling mendesak dibenahi adalah technical issue. Kenapa demikian? Karena technical issue tadi adalah isu yang paling sering muncul dengan volume tertinggi. Tapi
Kategori ini memiliki waktu penyelesaian yang paling lama dan FCR yang paling rendah. Nah, selama masalah teknis ini tidak diselesaikan secara tuntas, dampaknya nanti akan terasa pada kepuasan pelanggannya. Karena itu, fokus perbaikan untuk technical issue ini dilakukan dengan penguatan knowledge base teknis, jalur eskalasi cepat, dan SLA khusus untuk kasus teknis. Rekomendasi yang kedua yaitu terapkan routing channel berbasis kategori untuk meningkatkan penyelesaian di kontak pertama. Grafik FCR per channel tadi menunjukkan kalau tidak ada satu channel yang benar-benar efektif untuk semua jenis tiket atau semua jenis kategori. General inquiry tadi efektif kalau di WhatsApp. Billing justru paling optimal kalau diselesaikan lewat email. Sementara technical issue itu sulit diselesaikan di channel real time. Dengan mengarahkan pelanggan ke channel yang sesuai sejak awal, kita bisa meningkatkan FCR tanpa menambah beban tim ataupun menambah research baru. Dan yang terakhir adalah optimalkan account access sebagai quick win. Kalau bicara dampak cepat, account access tadi adalah kategori yang paling menjanjikan. Kategori ini memiliki volume tiket yang paling tinggi, tapi kompleksitasnya itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan technical issue. Caranya gimana? Dengan menyederhanakan alur verifikasi, standar respon, dan self-service untuk kasus umum. Selanjutnya untuk challenge yang kedua, saya akan membuat caption untuk kampanye tim marketing. Nah, untuk poster yang pertama, ini tentang magang virtual. Ini adalah caption yang saya susun. Bangun portofolio lewat magang virtual berbasis project, jadwal fleksibel, dan peluang direkrut. Daftar sekarang. Nah, komponen idenya, ini untuk attention-nya ada di bangun portofolio, interest-nya ada di magang virtual berbasis project, desire-nya ada di peluang direkrut, dan action-nya ada di daftar sekarang. Fitur utama dari caption ini adalah magang virtual berbasis project. Keunggulannya dia bisa dilakukan dengan jadwal fleksibel. Benefit atau keuntungan yang bisa diperoleh adalah peluang direkrut untuk bekerja. Call to action-nya di sini ditulis secara jelas dengan kata-kata daftar sekarang, gunakan kata kerja aktif. Untuk caption yang pertama ini, dia memiliki karakter sejumlah 112 atau kurang dari 125 karakter. Caption yang kedua ini berkaitan dengan Early Bird Job Guarantee Bootcamp yang diadakan oleh Rakamin. Ini adalah caption yang saya susun. Early Bird Bootcamp Job Guarantee, diskon hingga 65% untuk 15 orang pertama. Daftar sebelum 28 Februari. Nah, komponen AIDA-nya ada di attention-nya, ini ada di Early Bird, kemudian interest-nya ini ada di Bootcamp Job Guarantee, desire-nya ada di diskon 65% untuk 15 orang pertama. Action-nya ini ada di daftar sebelum 28 Februari. Call to action-nya di sini ditulis dengan jelas dan juga spesifik disebutkan deadline-nya yaitu sebelum 28 Februari. Dia juga menggunakan kata kerja aktif. Untuk komponen FAB-nya, fitur utama dari caption ini adalah Bootcamp Job Guarantee. Dengan keunggulannya, dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan kuotanya terbatas. Nah, benefit yang bisa diambil dari program ini yaitu bisa belajar persiapan kerja dengan harga atau biaya yang lebih rendah begitu. Untuk caption yang ketiga ini digunakan untuk promo musiman yaitu promo Lebaran. Di sini captionnya berbunyi promo Lebaran Bootcamp Job Garanti hemat jutaan rupiah, kuota terbatas, daftar sebelum 5 April. Nah, komponen AIDA-nya di sini ada attention di promo Lebaran, Bootcamp Job Garanti ini sebagai interest-nya, kemudian di share-nya ada hemat jutaan rupiah, kuota terbatas, dan action-nya daftar sebelum 5 April. Call to action-nya ditulis di akhir caption dengan kata-kata yang jelas dan spesifik daftar sebelum 5 April. Menggunakan kata kerja aktif, dituliskan juga deadline pendaftarannya. Untuk komponen FAB-nya, feature utama dari program ini adalah Bootcamp Job Guarantee. Kemudian untuk advantage-nya, dia bisa mengikuti bootcamp dengan lebih hemat. Hematnya sampai jutaan rupiah dan manfaatnya menjadikan biaya belajar ini menjadi lebih murah. Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.